Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau siang ini kita bisa bersama-sama beribadah kepadanya dengan penuh sukacita dan syukur. Saudara-saudara, yang menjadi tema ibadah kita pada siang hari ini adalah pembelajar sejati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun untuk berbakti kepadamu. Terima kasih untuk semua anugerah dan pemeliharaan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan membukakan hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada siang hari ini, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan, penuh cacat celah dan dosa ini, biar hamba-Mu boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu hanya karena rahmat dan anugerah-Mu yang besar. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Mazmur 119. Mazmur ini adalah mazmur yang paling panjang di dalam Alkitab karena jumlah ayatnya 176. Tapi tentunya siang ini kita tidak membaca keseluruhannya, tetapi kita membaca ayat 73 sampai dengan 77 yang demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 73 sampai dengan 77. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Ya, saudara-saudara, apakah saudara-saudara saat ini masih bersekolah semuanya? Masih ya? Ada yang SMP? Sudah enggak ada? Masih ada yang SMP, ada yang SMA? Ada. Ada yang sudah kuliah bahkan? Ya, tapi rata-rata masih bersekolah ya, SMP, SMA, bahkan mungkin juga kuliah. Ketika kalian bersekolah atau berkuliah itu apakah pernah merasa bosan, merasa boring? Pernah? Kalau ibu pernah, karena ibu dulu pernah sekolah dan sering merasa bosan begitu. Pernah merasa bosan? Tapi apakah ada yang sedemikian bosannya bersekolah sehingga membuat status di Instagram itu seperti ini? Pernah ada yang seperti ini? Bahkan ya ini tingkat yang paling ekstrim ya. Ini repost ya. Jadi ada orang yang pengen segera menikah saja karena males mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, semoga semalas-malasnya kita, sebosan-bosannya kita tidak pingin seperti ini ya. Menikah muda itu bukan jalan keluar. Karena apa? Karena masalah yang lebih besar, lebih rumit, lebih kompleks akan menanti. Itu indahnya hanya sebentar, tetapi persoalannya itu akan mengikuti di belakangnya. Itu yang pasti ya. Nah, saudara-saudara, kita saat ini mungkin masih bersekolah ya, di dalam pendidikan yang formal. Pada saat ini pendidikan wajib belajar harus bersekolah formal itu 9 tahun. Tetapi diharapkan bisa
12 tahun. Karena kalau 12 tahun itu pasti akan mengurangi keinginan-keinginan yang seperti di Instagram tadi itu. Pendidikan formal itu sebenarnya memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang harus diketahui seseorang supaya apa? Supaya hidupnya itu lebih baik, hidupnya itu lebih meningkat, hidupnya lebih bermutu, dan yang pasti hidupnya akan lebih berguna. Ya, kita belajar dari SD, TK ya, TK, SD, TK tidak termasuk di dalam hitungan wajib belajar. Jadi wajib belajar itu hanya SD dan SMP 9 tahun. Kemudian SMP selesai, SMA, mungkin kuliah, mungkin juga tidak. Tetapi selama kita bersekolah, ya walaupun kadang-kadang merasa boring, merasa bosan, tetapi kita akan mendapatkan ilmu yang sangat mendasar. Jadi tujuan orang bersekolah itu tentunya tidak sekedar mendapatkan nilai. Kalau sekedar mendapatkan nilai itu bisa didapat dengan berbagai cara, bahkan cara yang tidak jujur. Tetapi kita bersekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu ketika masuk di dalam pikiran kita, di dalam keseharian kita, itu pasti akan sangat berguna. Jadi tujuannya orang belajar bersekolah itu mencari ilmu, bukan sekedar mencari nilai. Tetapi ada juga saudara-saudara pendidikan yang non formal. Pendidikan non formal ini misalnya kursus. Ada orang yang selesai pendidikan dasar tidak bisa melanjutkan lagi. Mungkin keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak mendukung. Sehingga ya sudah kursus saja supaya mendapatkan keterampilan yang langsung bisa diterapkan untuk menopang hidupnya. Banyak sekali kursus yang ada ya. Ada kursus setir mobil, ada kursus mungkin komputer, mungkin ada kursus menjahit, ada kursus akuntansi, ada kursus memasak, ada kursus tata rias, ada kursus tata rambut. Banyak sekali kursus-kursus yang ada, yang bahkan juga diadakan oleh pemerintah. Ini termasuk di dalam pendidikan yang non formal. Tetapi saudara-saudara, kita juga bisa belajar hidup sehari-hari. Orang itu begitu lahir itu harus mempunyai keterampilan untuk bisa bertahan hidup. Keterampilan untuk berbicara, keterampilan untuk belajar, keterampilan juga misalnya di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Memasak, mungkin mencuci piring, mencuci baju, mungkin membetulkan lampu, membetulkan genting, bahkan etika itu juga termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita hidup bersama dengan orang lain, kita tentu harus punya sopan santun, kita harus punya etika, kita harus punya budi pekerti. Supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar hidup yang mempunyai makna, mempunyai arti hidup yang berkualitas. Saudara-saudara, ada seorang teman saya yang beberapa waktu yang lalu bercerita. Orang tuanya itu pekerjaannya membuat kue. Lalu tidak hanya satu jenis kue, tapi beberapa jenis, bahkan belasan jenis kuenya. Mungkin satu jenis misalnya kue lapis itu mungkin enggak sampai 10, paling 10 paling banyak. Kue-kue yang lain lagi, ada jenang, ada kue mangkok dan lain-lain, ledre pisang dan lain-lain. Nah, teman saya ini bercerita, sebelum saya berangkat sekolah, saat itu masih SMP, saya harus membantu orang tua terlebih dahulu. Jadi nanti kue-kue itu dijual dalam satu tempat yang namanya tenong, dan penjualnya itu biasanya disebut penjual tenongan. Teman saya ini bercerita, semua jenis makanan itu saya bisa membuatnya. Karena apa? Itu keterampilan yang diberikan oleh keluarganya sejak dia kecil, sebelum sekolah. Jadi dia bisa membuat segala macam jenis kue, satu tenong itu dia bisa semuanya.
Kemudian apakah sekarang dia juga melanjutkan usaha orang tuanya? Ternyata tidak. Saudara-saudara, belajar itu, mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan, itu ibarat senjata. Kalau senjata itu bisa kita pergunakan, bisa kita pakai untuk memotong bahan makanan, memotong dahan pohon yang mengganggu dan sebagainya. Itu kita bisa memakai senjata itu. Tetapi ketika kita tidak memakai, ya senjata itu tidak kita pakai. Demikian juga dengan ilmu dan keterampilan. Bisa kita pakai, bisa juga tidak. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan itu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Tidak terbatas hanya pada salah satu kegiatan saja. Ada seorang yang lulusan SMA saat itu tuh masih dibagi menjadi IPA dan IPS. Kalau sekarang enggak ya, SMA semua sama ya. Masih dibagi dengan yang ilmu pasti dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Nah, setelah lulus SMA, orang ini akan kursus pembukuan, akuntansi. Lalu ditanya, dulu SMA-nya jurusannya apa? Jurusannya IPA. Lalu yang memberikan kursus ini terdiam sejenak lalu menjawab, ya tidak apa-apa, dicoba saja. Nah ternyata orang ini bisa selesai kursus itu, bisa lulus, bahkan lulus di dalam ujian negaranya. Jadi walaupun dari IPA tapi dia mempunyai keterampilan juga untuk belajar akuntansi yang dia sangat sedikit mendapatkan pelajaran itu ketika dia SMA. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar melalui banyak hal. Zaman sekarang mau bikin kue tinggal pencet. Mau kue apa saja. Di YouTube itu ada semua resep-resepnya, cara membuatnya. Keterampilan apa? Memasang bolam yang tinggi. Wah ini apa ininya nggak bisa masuk, pakai tiang itu, pakai tangkai itu nggak bisa masuk. Oh ternyata bisa itu, nanti dikasih botol bekas dan sebagainya. Ilmu dan keterampilan itu bisa kita dapatkan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Syukur dipakai, kita punya. Tidak dipakai juga tidak apa-apa. Toh kita sudah memilikinya. Nah, saudara-saudara, yang paling penting di dalam hidup kita belajar itu adalah belajar firman Tuhan. Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-73 bagian yang B. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Nah saudara-saudara, belajar perintah Tuhan, belajar firman Tuhan itulah yang paling penting, yang akan membentuk diri kita seperti apa, yang membentuk kepribadian kita, integritas kita, kualitas kita sebagai manusia itu adalah firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan Alkitab ini untuk apa? Untuk kita belajar firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat kaya sekali. Firman yang kita baca hari ini mungkin beberapa waktu kemudian bisa memberikan pengertian yang baru kepada kita. Tak habis-habisnya firman Tuhan itu mengajar kita, asalkan kita mau dengan kemauan, dengan kerendahan hati untuk benar-benar mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang terutama yang kita pelajari adalah Alkitab ini sendiri. Tidak ada yang lain, itu adalah yang utama. Kemudian kita juga bisa membaca buku, mendengarkan renungan, membaca renungan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus mengkritisi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Kalau misalnya ada hal membuat kita bingung, membuat kita ragu-ragu, jangan segan bertanya. Mungkin di sini ada majelis, ada Kak Dharma, ada Bu Koni, ada Pak Dar. Kita bisa bertanya, ini sebenarnya firman Tuhan itu maksudnya apa? Kok renungannya seperti ini? Kok saya tidak mudeng? Kok saya merasa tidak sreg? Tidak apa-apa. Itu berarti kita kritis, bertanya kepada yang tahu.
Nah, ketika kita sudah mempelajari firman Tuhan itu, yang paling penting adalah kita melakukannya. Hal kecil, tetapi kalau tidak kita lakukan, pasti tidak ada manfaatnya. Misalnya, firman Tuhan mengatakan supaya kita mengampuni 70 kali 7. Itu berarti tidak ada hitungannya. Nah, teman kita sekarang berbuat salah, ya sudahlah, damai-damai. Besok membuat kesalahan yang sama. Marilah kita juga mau tetap mengampuni. Terkadang tidak mudah, tetapi kalau kita mau mematuhi firman Tuhan, dari hari ke hari kita akan belajar firman Tuhan, untuk mengetahui firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita adalah pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu berarti kita belajar seumur hidup kita. Tidak ada waktu berakhirnya. Pembelajar sejati itu berarti sepanjang hidup kita mau belajar. Belajar firman Tuhan seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah berhenti. Dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia, sampai tua, belajar firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa berhenti. Karena apa? Hari ini aku bisa mengampuni. Besok itu menghadapi masalah yang lebih berat lagi. Aku harus belajar lagi untuk bisa mengampuni. Seumur hidup kita, sepanjang usia kita, kita akan terus belajar mentaati firman Tuhan. Kemudian saudara-saudara, untuk pendidikan non formal itu tentu lebih lagi ya. Sepanjang waktu kita bisa belajar tentang etika, tentang hubungan dengan teman-teman, tentang berbicara di depan umum dan sebagainya, itu pasti akan bisa kita pelajari terus-menerus. Nah, tentunya juga ilmu pengetahuan. Kita tahu sekarang ilmu pengetahuan itu maju pesat begitu cepatnya. Kalau kita tidak mau belajar, kita akan ketinggalan. Ketika masih muda itu harus mau belajar sebanyak-banyaknya. Ilmu itu akan berkembang dengan pesat dan cepat. Ilmu apa saja, termasuk ilmu teologi ya. Sehingga semua itu harus belajar. Karena ilmu itu berkembang. Teknologi juga berkembang. Saudara-saudara, kalau untuk pendidikan formal, apakah kita bisa terus seumur hidup? Bisa juga. Karena orang itu kalau sudah selesai SMA bisa S1, lalu bisa melanjutkan ke S2, lalu melanjutkan lagi ke S3. Nah setelah itu kalau mau, masih ada umur, masih ada kemauan, apakah bisa lanjut? Ya kalau S4 enggak ada, tapi kan bisa. D3-nya jurusannya lain, S3-nya bidang yang lain, S2-nya bidang yang lain, bahkan S1 bidang yang lain itu juga bisa. Saudara-saudara, ada satu hal yang membuat kita itu semangat. Dengan kita mau belajar dan terus-menerus belajar, ada satu keuntungan. Kalau kita itu mau belajar, kita itu akan awet muda. Jadi sebenarnya orang resepnya awet muda itu mau belajar. Sehingga ketika berjumpa dengan generasi apapun, generasi dari X, Y, Z, Alpha sekarang bisa semua. Bisa ngobrol apa itu metaverse, bisa ngobrol apa itu coding. Nah, itu bagi orang yang sudah setua saya itu, kalau misalnya ada metaverse, ya ikut banyak itu webinarnya itu banyak, sehingga tahu metaverse itu seperti apa. Kalau coding, orang yang setua saya belajarnya sama cucu saya yang kecil-kecil itu sudah bisa coding. Nah itu membuat kita awet muda. Jadi mari kita belajar karena akan membuat kita awet muda. Saudara-saudara, ada seorang yang mau belajar. Ketika dia umurnya untuk masuk S1 itu dia sebenarnya sudah cukup tua. Ini namanya
Doktor Diana Patricia Pasaribu Hasibuan SSMTH. Kita akan lihat videonya. Dia belajar menempuh pendidikan S1 itu sudah di usia yang lanjut, dan apa yang terjadi berikutnya ketika sudah SS, bagaimana bisa jadi MTH, bagaimana bisa menjadi doktor. Ada di dalam cuplikan Kick Andy kisah yang menarik, unik, dan juga jenaka. Yuk kita saksikan bersama-sama. Umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya pensiun itu Bu. Lulus umur 69 tahun. Lulus S1? S1. Baik. Menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun, S2. Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3. Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun. S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun. Iya, Ibu masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3 biasanya profesor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain. Apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen. Ibu Diana ngajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar. Pada semester ini ada 2 mata kuliah, pengantar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Jadi waktu Ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya bereskan. Saya bilang, saya Bapak, saya pergi ke di Riarkaraya, itu saja saya bilang. Saya tidak pernah runding itu. Kalau saya runding, saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil. Iya, kadang-kadang istri perlu berbohong pada suami ya. Tapi bohongnya kan positif ya Bu ya? Iya Bapak. Iya. Pasti kan satu saat ketahuan juga. Waktu ketahuan bagaimana reaksi? Begini, saya pintar juga mengambil hati suami. Pak, saya Suami bilang, ada di sini atau tidak? Di Papua ya? Saya bilang, tolong antar saya Pak. Kemana? Ke Riarkara. Ada apa di situ? Ya kan saya sekarang belajar, saya bilang. Diantar saya pakai mobil. Dan kalau macet dengan mobil, saya diantar pakai motor. Dan pada suatu ketika waktu saya naik Metro Mini, suami saya bilang begini, kalau kau naik dengan kendaraan umum, tunjukkan kartu mahasiswamu. Tunggu. Kenapa suami ngajarin untuk memperlihatkan kartu mahasiswa? Karena suami saya tahu kalau dengan kartu mahasiswa pembayaran itu berkurang. Oh iya, kalau tunjuk mahasiswa jadi murah ongkos busnya. Ibu akhirnya lakukan itu. Lalu kondektur lihat muka saya, dia mencengut. Saya kasih 500, seharusnya 1.000. Terus reaksi kondektur gimana? Waktu saya turun di Kuitang, dia bilang apa? Hati-hati ya dek.
ini kondekturnya nyindir ini ya. Dia dendam saya. Dia nyindir ini. Terus reaksi ibu apa? Kesal. Jadi saya bilang, hei, jangan bilang aku adikmu, cucu saya sudah sebesar kau. Saya marah. Nah, tapi sejak saat itu ibu tetap pakai atau? Tidak, di rumah saya bilang, Pak, gara-gara kau menunjuk kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Kita kan kasihan kondektur uang 1.000, masa kita mesti hitung sama naik bis umum, saya bilang. Tunggu Bu, saya nggak dengar dengan baik tadi. Sampai di rumah ibu ngomong apa guys, suami? Gara-gara kau suruh tunjukkan kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Tunggu dulu, sakit perut. Jadi sejak hari itu ibu nggak pakai lagi lah ya? Tidak Pak, saya malu. Karena selama jalan saya melotot saja kondektur sama saya. Dia lihat kartu mahasiswa, dia lihat ibu, dia bilang, Iya. bingung lah dia ya. Seolah-olah bohong. Gara-gara uang. Iya, iya. Aduh, waktu masuk kuliah pertama kali kan teman-teman Ibu Diana kan seumur cucu atau seumur anak begitu. Reaksi mereka melihat ada mahasiswa seolah-olah saya itu untuk apa di tengah-tengah itu di pekarangan di Liarkara. Jadi masuklah ke dalam. Waktu sesudah beberapa hari ada yang bilang mahasiswa dari belakang saya, uban ibu bertambah banyak. Seolah-olah tetap mereka dosen juga, seolah-olah kenapa ini diterima ibu ini kuliah, seolah-olah juga dosen kurang yakin bahwa saya itu kuliah. Tetapi waktu UTS seorang dosen profesor memanggil saya ke depan, yang lain tidak dipanggil. Ibu Patricia katanya, diambil lembaran hasil ujian. Selamat ya Bu. Dia kasih selamat. Rupanya saya dapat 87,5. Sesudah itu baru teman mahasiswa diam. Satu tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya. Emang waktu lulus sarjana umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya... Ya, semoga kisah Ibu Diana ini memberi inspirasi kepada kita untuk mau tekun, penuh semangat, penuh kegembiraan, belajar seumur hidup kita karena kita mau menjadi pembelajar sejati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini yang mengajak kami, mendorong kami untuk mau belajar seumur hidup kami. Terutama kami mau belajar firman-Mu dan mau mentaati firman-Mu seumur hidup kami, sepanjang usia kami. Tolonglah Tuhan, karuniakan kepada kami sukacita dan ketekunan, semangat dan kesungguhan untuk belajar dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Kami sering lemah Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami, menguatkan, menopang, menuntun, dan memimpin hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam pemeliharaan tangan-Mu yang penuh kasih.
supaya seumur hidup kami boleh menjadi pembelajar sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan berdiri, juga adik-adik yang ada di rumah. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Teman-teman, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa kami ingin terus untuk menjadi orang yang semangat di dalam belajar, teristimewa untuk belajar firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, serta menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Terus memberkati hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu Bapa, biar di dalam pelayannya terus diberkati, kesehatannya juga Tuhan Engkau pulihkan, bahkan keluarga besarnya juga Tuhan berkati, ada damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan hamba-Mu. Bapa kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Darmanto, terus memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan apapun yang menjadi pergumulan dari Bapak Pendeta Darmanto, Engkau hadir dan memberikan damai sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang kami cintai, GKI Temanggung, terus memberkati gereja kami ini Tuhan, menjadi gereja yang terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Semua komisi yang ada, baik lansia, dewasa, remaja, bahkan komisi sekolah minggu, Tuhan berkati semua majelis bidang yang ada Bapa, bahkan para pengurus yang ada, Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan, sehingga komisi kami ini semakin kuat, semakin sukacita di dalam pengertian dan pembelajaran akan Tuhan. Teristimewa kami berdoa untuk anak-anak remaja-Mu Bapa, Engkau berkati mereka di dalam studi mereka, menjadi anak-anak remaja yang semangat di dalam menuntut ilmu, bahkan terlebih lagi untuk belajar firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan remaja, Tuhan tolong sehingga mereka dapat mendapatkan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Cita-cita mereka Tuhan berkati sehingga menjadi kemuliaan dan sukacita bagi mereka. Orang tua kami juga Tuhan berkati dalam segala pekerjaannya Tuhan, sehingga anak-anak remaja pun dapat terpenuhi secara ekonomi Bapa. Terima kasih Bapa, kesehatan kami juga Tuhan berkati sehingga kami tetap sehat di dalam menjalani hari-hari kami. Kami membawa juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya segala kebijakan yang diambil dari pemerintahan tertinggi sampai terendah, semua dalam seizin dan perkenanan Tuhan, sehingga bangsa kami terus maju Tuhan, ekonomi kami terus dipulihkan, sehingga kami hidup dengan damai sejahtera di bangsa ini. Teristimewa di kota Temanggung ini Tuhan, kami bisa
bisa dapat hidup dengan kasih Tuhan, berdampingan satu dengan yang lain walaupun kami berbeda baik dalam suku agama Bapa. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, itu dia tadi firman dari Bu Kartika. Terima kasih telah menyampaikan firman Tuhan. Dan selanjutnya, sudah saatnya kita memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Teman-teman yang ada di sini bisa memberikan persembahan ke guci yang sudah disediakan di depan mimbar. Untuk teman-teman yang di rumah bisa persembahan bisa diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami hingga saat ini. Jikalau kami telah memberikan persembahan, Tuhan, kiranya persembahan dapat berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu Bapa, dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau berkati kami hingga di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, untuk ayat berkat minggu ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tiba saatnya kita ada di akhir ibadah. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Shalom semua. Buat teman-teman yang masih ada di rumah, aku sebelumnya mau ucapin buat teman-teman semua yang udah hadir di sini, yang udah ibadah bareng-bareng sama kita.
Nah, aku di sini mau kasih informasi buat teman-teman semua yang masih di rumah. Kalau mulai minggu depan kita udah nggak ada streaming lagi karena ibadah remaja bakal kita adain secara offline. Jadi teman-teman semua yang belum bisa datang mulai minggu depan, kita ibadah bareng-bareng lagi kayak sebelum pandemi. See you next week. Have a great day. Bye bye.